Wanita bergaun polos. Bab 1. Kota Huanggu, keluarga Ye. Aku tidak setuju. Di dalam aula utama keluarga Ye, pemimpin keluarga Ye, Irfan Ye, menatap pemuda di depannya dengan marah. Kamu ingin melepaskan posisi pemimpin muda. Aku beritahu kamu, lupakan pemikiran seperti itu. Wajah pemuda itu penuh dengan kepahitan. Ia berkata dengan tak berdaya, "Ketua, saat ini kultivasiku sudah lenyap. Benar-benar tidak cocok untuk menjadi pewaris keluarga Ye." Irfan Ye menghela napas pelan, dan berkata dengan lembut, "Nak, sejak usiamu 12 tahun, kamu sudah mulai membantu keluarga dalam merebut tambang spiritual. Dan sampai saat ini, kamu telah merebut 36 tambang spiritual. 36 loh. Dulu di era berjaya leluhur keluarga Ye, hanya ada 9 tambang spiritual. Dan kamu telah merebut 27 untuk keluarga kita. Kamu dapat dikatakan sebagai pahlawan terbesar keluarga Ye saat ini. Meskipun kamu kehilangan kultivasimu sekarang, kamu masih tetap menjadi kontributor utama di keluarga Ye. Jika aku mencabut posisimu sekarang, itu akan membuat hati orang-orang keluarga Ye hancur. Ini juga akan membuat keluarga Ye dicemooh oleh keluarga lain. Orang luar mungkin akan mengatakan bahwa keluarga Ye tidak tahu terima kasih. Mereka akan mengatakan bahwa aku, Irfan Ye, adalah orang yang kejam dan tidak punya hati nurani." Pemuda itu berkata dengan serius, "Ketua, saat ini aku tidak lagi memiliki kekuatan. Aku benar-benar tidak bisa mengemban tanggung jawab besar ini. Tolong pertimbangkan situasiku dan izinkan aku untuk hidup sederhana." Irfan Ye tersenyum. "Mengenai masalah kekuatan, jangan tergesa-gesa. Kamu bisa memulihkannya perlahan. Keluarga Ye akan selalu menunggumu. Tidak masalah berapa lama waktu yang kamu butuhkan." Pemuda itu tidak bisa berkata-kata. Juga merasa tak berdaya. Setelah pemuda itu pergi, Irfan Ye melihat ke arahnya yang menjauh dengan ekspresi khawatir. Pemuda itu kehilangan kekuatannya. Ia juga merasakan tekanan yang besar. Setelah pergi dari aula utama, pemuda itu belum pergi jauh. Di kejauhan tiba-tiba ada dua pria yang mendekat. Saat pria berpakaian putih yang memimpin melihat pemuda itu, ia segera mendekat dan memberi hormat. "Kak Sander." Pemuda yang bernama Sander Ye menarik kembali pikirannya. Ia tersenyum dan berkata, "Rizal, kamu sudah mencapai puncak tingkat 9. Rizal Ye tersenyum dan berkata, "Ya." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Bagaimana jika kamu yang menjadi pewaris keluarga Ye?" Ketika mendengar ini, Rizal Ye terkejut dan segera menggelengkan kepala. "Tidak, Kak Sander, tolong jangan bercanda." Sander Ye dengan serius berkata, "Kamu dan Faisal saat ini sudah mencapai puncak tingkat 9. Menjadi ranah Siantian tidak terlalu sulit. Kalian berdua benar-benar bisa menjadi pewaris keluarga Ye." Rizal Ye sekali lagi menggelengkan kepala, melambaikan tangannya. "Kak Sander, aku tahu kamu merasa putus asa karena kehilangan kekuatanmu. Sebagai seorang adik, aku ingin mengatakan satu hal padamu. Hidup ini kadang di atas kadang di bawah. Saat lancar jangan sombong. Saat menghadapi kesulitan harus bisa bertahan. Aku yakin, suatu hari nanti, kamu akan bangkit lagi. Kamu jangan pernah lagi memintaku menjadi pewaris keluarga Ye. Jika orang yang memiliki niat buruk mendengarnya, orang luar akan berpikir bahwa hubungan internal keluarga Ye tidak rukun." Sander Ye menghela napas lagi. Setelah Sander Ye pergi, pria yang berdiri di samping Rizal Ye berkata dengan serius, "Kak Rizal, sebenarnya kamu benar-benar bisa menjadi pewaris keluarga Ye." Rizal Ye menggelengkan kepala. "Kak Sander sekarang baru saja mengalami kesulitan. Jika aku menambahkan kesulitannya, bagaimana orang-orang keluarga Ye akan melihatku? Bagaimana pemimpin keluarga dan para tetua akan melihatku?" Setelah mengatakan itu, ia melihat ke arah punggung Sander Ye yang menjauh. Lalu berkata dengan pelan, "Selain itu,
Apakah kamu pikir dia tidak akan bangkit lagi? Pria itu meragu sejenak, kemudian berkata, namun aku mendengar bahwa Faisal dan kakeknya akan melakukan sesuatu. Ekspresi Rizal Y tetap tenang. Cukup berani, jika dia berhasil, maka kelak aku akan memanggilnya Kak Faisal. Pria itu bertanya, bagaimana kalau gagal? Rizal Y berkata dengan tenang, seluruh keluarga akan mengadakan pesta. Pria itu, Rizal Y melihat pria itu sejenak, lalu berkata, lain kali saat bertemu Kak Sander harus hormat sedikit. Ketika dia berada di puncak, kita tidak menjilatinya. Ketika dia sedang terpuruk, kita juga tidak boleh menginjak-injaknya. Pria itu mengangguk dengan pelan. Aku mengerti. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Y, Sander Y langsung menuju ke keluarga Nalan. Membatalkan pertunangan. Dia memiliki perjanjian pertunangan dengan Grace Nalan, nona muda dari keluarga Nalan. Ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelumnya. Namun sekarang, Sander Y telah kehilangan kultivasinya sepenuhnya, dan benar-benar menjadi manusia biasa. Dia tidak ingin menghambat masa depan Grace Nalan. Tak lama kemudian, Sander Y tiba di kediaman keluarga Nalan. Sander Y duduk diam di dalam aula besar. Pada saat ini, seorang wanita melangkah keluar perlahan. Grace Nalan mengenakan gaun putih yang bersih dan tampak cantik, terutama tubuhnya yang menarik perhatian. Dengan lekukannya yang sempurna, cukup untuk membuat setiap pria terpesona. Dia memegang gulungan buku kuno di tangannya. Grace Nalan, di negara N, di wilayah utara Grace Nalan adalah yang tercantik. Salah satu dari dua wanita tercantik di negara N. Di samping Grace Nalan, ada seorang pria tua berjubah hitam. Grace Nalan tiba-tiba duduk di depan Sander Y. Sander Y segera mengeluarkan surat pertunangan dan meletakkannya di depan Grace Nalan. Nona Grace, aku datang untuk membatalkan pertunangan. Jangan khawatir, aku, Sander Y, adalah orang yang tahu diri. Aku tidak akan memaksamu. Dokumen ini untukmu. Mulai dari sekarang, kita akan berjalan di jalan masing-masing. Setelah selesai mengatakan itu, dia meletakkan surat pertunangan itu, berbalik dan hendak pergi. Tiba-tiba, Grace Nalan berkata, tunggu. Sander Y berhenti dan dengan rasa penasaran berbalik untuk melihat Grace Nalan. Grace Nalan tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak dan memberikannya padanya. Sander Y merasa bingung. Grace Nalan berkata, di dalam kotak ini, ada satu butir pil Hunyuan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhmu, tapi aku harap ini dapat membantumu. Nona, raut wajah orang tua berjubah hitam yang berada di sampingnya berubah drastis. Pil Hunyuan ini adalah hadiah dari Guru Fei untuk kamu gunakan dalam latihan di Akademi Guanxuan. Itu sangat langka. Kamu, Grace Nalan menoleh ke orang tua berjubah hitam. Raut wajah orang tua berjubah hitam tiba-tiba menjadi sangat tidak enak dilihat. Dia tidak berani bicara lagi. Melihat kotak di hadapannya, Sander Y terdiam sejenak. Kelas spiritual, pil obat terbagi menjadi 9 kelas. Di atas 9 kelas adalah kelas human. Dan di atas kelas human, adalah kelas spiritual. Satu butir pil obat kelas spiritual setidaknya 20.000 kristal spiritual. Sebagai pewaris keluarga, gaji bulanan Sander Y hanya sekitar 100 kristal spiritual, sedangkan pil obat kelas spiritual senilai 20.000 kristal spiritual. Itu benar-benar sangat berharga. Sander Y menatap kotak di depannya dengan ekspresi terkejut. Tiba-tiba, Grace Nalan meletakkan surat pertunangan ke tangan Sander Y dan berkata dengan lembut, jika pil ini tidak berguna, maka aku akan membawamu ke Akademi Guanxuan dan meminta guruku untuk memeriksa tubuhmu. Sander Y meragu sejenak, lalu berkata, Nona Grace, ini. Grace Nalan menatap Sander Y dan berkata sambil tersenyum, semangat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sander Y menatap surat pertunangan di hadapannya.
Tetap diam tanpa kata untuk waktu yang cukup lama. Di dalam ruang aula bagian dalam. Di samping Grace Nalan, orang tua berjubah hitam tampak sangat muram. "Nona, kenapa kamu tidak menyetujuinya? Saat ini, dia telah kehilangan kultivasinya dan bahkan menurut kabar yang aku dengar, dia akan dikeluarkan dari akademi Guan Xuan. Setelah dia dikeluarkan, dia tidak akan memiliki nilai apapun lagi. Pada saat itu, keluarga Ye juga akan meninggalkannya. Namun Nona berbeda, kamu tidak hanya merupakan murid guru Fel. Kamu bahkan membangkitkan tubuh Seng Ling yang melegenda. Di masa depan, kamu bahkan bisa menjadi murid teratas di Akademi Guan Xuan. Dengan kata lain, kamu dan dia bukanlah orang dari dunia yang sama. Kamu." Grace Nalan tiba-tiba berbalik dan memberikan tamparan padanya. Plak, seiring dengan suara tamparan yang keras. Wajah kanan dari orang tua berjubah hitam langsung memerah dan bengkak. Orang tua berjubah hitam itu terkejut. "Nona." Grace Nalan menoleh dan melihat ke arah kediaman keluarga Ye sambil berkata dengan tegas. "Jangankan hanya kehilangan kultivasi, bahkan jika dia kehilangan akar hidupnya, aku, Grace Nalan, juga akan menikah dengannya. Dia adalah seorang pria, aku berada di bawah. Jika dia adalah seorang wanita, maka aku yang akan berada di atas. Itu tidak masalah, di atas dan di bawah. Aku bisa semuanya." Orang tua berjubah hitam itu sedikit panik. "Nona, apa yang kamu inginkan darinya?" Grace Nalan memandang sekilas ke orang tua berjubah hitam. Tampan dan memiliki hidup yang baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Orang tua berjubah hitam itu tertegun. Wajahnya penuh dengan kebingungan. Setelah kembali ke kediamannya, Sander Ye masuk ke dalam kamar dan duduk bersila di lantai. Kemudian mengeluarkan sebuah pagoda kecil berwarna hitam. Dia menumpuk kedua tangan di dadanya. Dan segera, energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba mulai mengalir perlahan ke arahnya. Namun, ketika energi spiritual ini memasuki tubuhnya, itu tidak diserap olehnya, melainkan langsung menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, Sander Ye membuka matanya dan dengan panik berkata, "Tuan Pagoda, apakah sudah cukup?" Sejenak kemudian, pagoda kecil menjawab, "Sudah cukup." Sander Ye dengan antusias bertanya, "Jadi, apakah aku dapat memulihkan kekuatanku sekarang?" Sebulan yang lalu, kekuatan Sander Ye tiba-tiba hilang. Dan kemudian ia mengetahui bahwa itu semua karena pagoda kecil ini. Pagoda kecil ini memberitahu Sander Ye bahwa dengan berlatih setiap hari dan memberikan energi Xuan padanya, ia akan memberinya manfaat besar ketika terbangun. Tentu saja, Sander Ye tidak peduli dengan manfaat yang ia katakan. Sander Ye hanya berharap agar pagoda kecil ini segera kembali ke keadaan normal. Kalau tidak, tekanannya sangat besar. Alasan kenapa Sander Ye mencoba mengundurkan diri dari posisi pewaris dan membatalkan pertunangannya adalah karena mencoba meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Sander Ye tahu bahwa di dalam keluarga Ye ada orang-orang yang berambisi untuk mendapatkan posisi pewaris. Dan orang yang mengagumi Grace Nalan sangat banyak. Sampai-sampai mereka dapat mengantri dari wilayah selatan hingga utara. Sander Ye sudah dapat membayangkan kesulitan hidup yang akan dihadapinya selanjutnya. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia tidak tahu berapa lama lagi pagoda kecil ini akan terus mengisap energi Xuan miliknya. Jika pagoda kecil ini mengisapnya selama 1 tahun atau 2 tahun. Karena itu, Sander Ye ingin meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Untuk tumbuh dengan diam-diam. Namun sekarang, posisi pewaris belum ditarik kembali. Dan pertunangannya belum dibatalkan. Tekanan ini sangat besar. Tepat pada saat ini, pagoda kecil berwarna hitam itu tiba-tiba bergetar hebat. Dan pada saat berikutnya, sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba menarik Sander Ye masuk ke dalam pagoda kecil. Sander Ye hanya merasa pusing dan berputar-putar. Pada saat berikutnya,
Dia muncul di tengah bintang-bintang dengan langit bintang yang tak berujung di sekitarnya. Sander Ye sedikit merasa bingung. Namun pada saat ini, di ujung galaksi, tiba-tiba muncul retakan. Kemudian, sebilah pedang muncul dari kedalaman ruang bintang dan meluncur ke arahnya. Ketika pedang itu melintas, galaksi berguncang kemudian satu persatu meredup dan padam. Melihat pemandangan ini, wajah Sander Ye langsung berubah pucat. Sialan, aku hanya ingin hidup sederhana. Bukan ingin mati. Sander Ye baru ingin melarikan diri. Namun pada saat ini, pedang tiba-tiba masuk ke tengah alisnya. Boom! Tubuh Sander Ye tiba-tiba bergetar keras, dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Pada saat ini, di ujung galaksi yang sunyi, dia melihat seorang wanita. Rambut wanita itu panjang, mengenakan gaun polos, dan matanya terlihat seolah-olah meremehkan semua makhluk hidup. Wanita bergaun polos itu menatap Sander Ye dan berkata, "Mulai saat ini, aku akan menjadi pelindungmu. Apakah kamu keberatan?" Setelah mengatakan itu, sebilah pedang ditempatkan tepat di tengah alis Sander Ye. Ekspresi wajah Sander Ye membeku. Tidak, wanita bergaun polos berbalik dan memandang ke ujung alam semesta. Kemudian seketika, dari ujung alam semesta, banyak lambang warna merah darah mulai turun perlahan. Dan seluruh alam semesta dengan segala bintang dan galaksinya terbakar. Setiap lambang merah darah mewakili satu jenis jalan kultivasi yang tak tertandingi. Miliaran jalan kultivasi yang berbeda sekarang hancur. Wanita bergaun polos itu melangkah perlahan menuju berbagai jalan kultivasi yang hancur. Dan tak lama kemudian gaun polosnya berubah menjadi merah darah. Sementara di ujung miliaran jalan kultivasi yang hancur, terlihat seorang pria, berbaring dengan tenang, matanya sedikit terpejam dan tidak bernapas. Entah berapa lama kemudian, Sander Ye tiba-tiba membuka mata. Saat ini, dia berada di tepi laut dan di sebelahnya terletak sebilah pedang. Di pegangan pedang itu, terukir dua kata, "Pedang Hangdao." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekitar. "Sudah bangun?" Sander Ye dengan cepat menjawab. "Tuan Pagoda." Pagoda kecil itu berkata, "Kamu berada di duniaku. Di sini, 10 tahun setara dengan 1 hari di dunia luar." Sander Ye terkejut. "Dunia Pagoda kecil." Pagoda kecil berkata, "Benar." Sander Ye hendak berbicara, namun Pagoda kecil berkata dengan lembut, "Kamu adalah harapan terakhir kami." Harapan terakhir. Sander Ye sedikit mengerutkan keningnya. Hendak mengatakan sesuatu. Tapi pada saat berikutnya, dia seolah-olah merasakan sesuatu dan tiba-tiba terkejut. Kultivasinya telah pulih. Sander Ye sangat gembira. Pagoda kecil itu berkata, "Apakah kamu tertarik untuk menjadi kultivator pedang?" Kultivator pedang. Sander Ye segera mengangguk. "Iya, sangat tertarik. Kultivator pedang loh. Di negara N saat ini, itu adalah keberadaan yang langka. Karena lebih dari 2 juta tahun yang lalu, entah karena alasan apa, ada perpecahan antara aliran pedang dan seni bela diri. Sejak saat itu, kultivator pedang semakin jarang. Sekarang bahkan hampir tidak ada. Di seluruh kota Huanggu, selama ratusan tahun, tidak ada seorang pun yang menjadi kultivator pedang." Pagoda kecil berkata, "Warisan kultivator pedang telah menyatu dengan pedang itu. Namun kekuatanmu terlalu lemah, sehingga kamu hanya bisa membukanya perlahan-lahan." Pedang. Sander Ye segera mengambil pedang Hangdao di sebelahnya dan berkata dengan bersemangat, "Tuan Pagoda, apakah pedang ini hebat?" Pagoda kecil berkata, "Hangdao mewakili jalan yang benar. Dengan mengayunkan pedang ini, kamu dapat menghindari karma dan melampaui reinkarnasi. Kamu bisa memecahkan semua jurus dan memadamkan semua jalan dalam hidup ini." Sander Ye mengerjapkan matanya. "Ini sungguh menakjubkan, bukan?" Pagoda kecil berkata, "Pandanganmu terlalu sempit." Sander Ye terdiam. Pagoda kecil berkata,
Jalan ilahi bisa memusnahkan segalanya hanya dengan sekali jentikan jari. Sander Y. Bersambung.